Silakan. Baik, terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Sekjen, Pak Dirjen, Mas Emil, Pak Wali Kota Pak Eri, juga dari Fatwa, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Saya pikir udah cukup mantap ini ya semuanya. Saya harus menjelaskan, saya bicara di sini bukan karena ada Pak Adis Kadir, tetapi karena ada Pak Emil, Gubernur, Wakil Gubernur. Begini Pak, tadi sebetulnya sudah mau pulang, tapi Mas Emil tiba-tiba kontak saya bilang, Kang, saya harus rapat ini, permasalahan rakyat ini. Saya bilang, oke, karena ini permasalahan rakyat, saya harus hadir. Jadi insya Allah ini kita benar-benar bisa duduk sini. Begini, saya membayangkan kalau tadi kawan-kawan menyampaikan ini ada atensi khusus dari Pak Adis Kadir. Saya membayangkan bagaimana kalau tidak ada. Bayangkan tadi Pak Wali Kota mengatakan ada ratusan hektar ya. Di Bandung itu kalau mau ditelusuri ehendom, hampir separuh kota Bandung itu ehendom orang. Betul Pak. Dan di berbagai daerah lain. Dan kepala daerah itu kadang-kadang kesulitan untuk bisa mencari titik temu. Mengapa? Karena tiba-tiba saja ada yang mengaku di kemudian hari ahli waris lah atau turunan. Nah ini ibaratnya begini, kalau kita berbicara ehendom perponding ini kan sebetulnya hak zaman kolonial dulu. Yang mestinya itu sudah selesai pada saat Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60. Harus dikonversi. Kalau tidak dikonversi mestinya hangus, betul nggak Pak? Tapi kan ternyata ini banyak yang tidak didata. Sehingga ibaratnya mereka punya voucher hotel tahun 1933 mau dipakai tahun 2020. Jadi konteks dalam hal ini saya melihat bahwa ketika tidak ada pengukuran ulang, ketika kemudian tidak pernah didaftarkan, mestinya hak ehendom ini sudah selesai, sudah hangus. Tetapi karena tidak pernah ada yang mau mengaudit permasalahan ehendom ini, ada berapa banyak lagi sih? Ini akan terus bermunculan. Itu di Jarul Lembang saja, itu sampai saat ini saya tahu masyarakat di sana boleh bertani tapi tidak boleh menjual. Karena itu punya orang. Dan Pemda di situ agak kebingungan juga untuk mencari titik temunya. Jadi kalau warga, masyarakat di sini sudah bayar PBB 20 tahun lebih, ya itu artinya sudah punya haknya masyarakat. Tidak bisa kemudian maaf, apakah itu BUMN, apakah mungkin nanti dari pihak seperti tadi dikatakan dari TNI dan lain-lain tiba-tiba mengklaim bahwa ini adalah barang milik negara. Pertanyaannya, sejak kapan didaftarkan menjadi barang milik negara? Itu sebabnya, pertama yang saya lihat di sini, supaya case-case ini tidak terjadi di tempat lain dan pasti mungkin terjadi di tempat lain. Saya menawarkan Pak Ketua bahwa perlu kita nanti meminta BPN segera mengaudit ehendom yang masih tersisa. Cara mengauditnya tentu harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain. Jangan sampai nanti namanya kita menyebutnya audit konversi hak barat. Agar audit konversi hak barat ini diketahui mana yang memang sudah terkonversi, mana yang belum. Karena kalau yang belum itu artinya dia mestinya hangus setelah tahun 1962. Kedua, memang ketika kasus ini ada, ini BPN dan juga Pemda agak sama-sama bingung. Kalau BPN memberikan sertifikat kepada pihak yang satu, sudah masuk nanti Undang-Undang Tipikor. Bahwa penyalahgunaan atau menguntungkan sebagian seseorang. Demikian juga sebaliknya. Jadi harus ada wasitnya. Saya juga menyarankan mungkin ke depan perlu ada semacam badan atau lembaga atau satgas yang mengelola bagaimana cara pelepasan aset negara melalui konversi lahan. Ini penting. Karena kalau tidak hal ini akan terjadi lagi. Kali ini ada ribuan kakak, mungkin di tempat lain ada ribuan kakak juga yang sama. Kasus-kasus yang sudah muncul sebetulnya itu berkaitan dengan kehutanan, berkaitan dengan perkebunan, berkaitan juga dengan
TNI, ya itu cukup banyak yang mungkin ini perlu atensi dan wasit khusus yang ditunjuk oleh negara. Jadi Bang Adis nanti saya pikir kita akan punya pansus agrarian yang akan muncul. Ini bisa dijadikan salah satu usulan perlu ada tadi badan yang mau mengelola pelepasan aset konversi hak barat. Kalau tidak kasus ini akan bermunculan. Tapi secara garis besar saya menyetujui, mendukung apa yang dilakukan Pak Wali Kota, Pak Wakil Gubernur beserta kawan-kawan untuk mengembalikan hak ini kepada masyarakat yang sudah puluhan tahun membayar PBB. Betul ya? Sejak 2 generasi yang lalu, mungkin tahun 42, itu sudah membayar pajak kepada BPN. Jadi insya Allah kami dari Komisi 2 sangat mendukung agar ini nanti diteruskan. Mungkin Bapak dan Ibu bisa meneruskan kepada komisi yang terkait dengan BUMN, dalam hal ini adalah Komisi 6. Demikian kiranya, sukses untuk perjuangan Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.